Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat selalu. Jadi saya ingin menjelaskan terkait dengan ciri-ciri negara demokrasi. Karena saya sangat tergugah dengan adanya demo dari teman-teman mahasiswa maupun dari masyarakat yang ada di negara kita berkaitan dengan demokrasi. Judulnya Selamatkan Demokrasi, Menjaga Demokrasi, dan lain-lain. Jadi saya mencoba untuk memberikan pemahaman saya. Semoga bermanfaat terkait dengan ciri-ciri negara demokrasi. 1. Pemilihan umum dan warga yang aktif. Jadi salah satu ciri negara demokrasi adanya pemilihan umum yang teratur dan adil. Dalam sistem ini, warga negara memiliki hak untuk memilih wakil-wakilnya secara langsung, termasuk pemimpin tertinggi seperti presiden. Pemilihan ini harus berlangsung dan bebas, rahasia, dan jujur, sehingga masyarakat dapat memilih dengan bebas dan tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Itu yang kedua, perlindungan hukum dan hak asasi manusia. Demokrasi merupakan kehormatan, perlindungan, dan hak asasi manusia sebagai prioritas utama. Ini mencakup hak-hak seperti kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, kebebasan hak atas privasi, dan perlindungan terhadap diskriminasi. Yang nomor 3, pemerintah harus berdasarkan hukum. Jadi pemerintah berdasarkan hukum adalah prinsip penting dalam negara demokrasi, yang berarti bahwa tindakan-tindakan yang pemerintah lakukan itu harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku atau harus sesuai dengan hukum yang berlaku di negara itu sendiri. Yang keempat, kebebasan pers dan media. Demokrasi mempromosikan kebebasan pers dan media. Ini berarti wartawan harus dapat melaporkan beserta secara bebas tanpa takut tekanan dan hambatan dari pemerintah. Keberagaman media adalah ciri penting dalam negara demokrasi karena memberikan warga negara akses ke berbagai pandangan dan informasi yang beragam. Yang kelima, sistem politik yang kompetitif. Jadi negara demokrasi itu biasanya memiliki sistem kompetitif yang dimana partai-partai politik itu bersaing untuk mendapatkan dukungan dengan warga negara, memiliki pilihan yang luas untuk memilih antara berbagai partai yang mewakili beragam pandangan politik dan menciptakan iklim persaingan yang sehat dan mendorong akuntabilitas politik. Jadi tidak hanya satu partai, ada beberapa partai yang bersaing di dalamnya. Yang keenam adalah pemisahan kekuasaan. Pemisahan kekuasaan dalam negara demokrasi itu ada 3, yaitu yang pertama adalah eksekutif, dalam hal ini adalah pemerintah. Yang kedua itu adalah legislatif, dalam hal ini adalah parlemen. Yang ketiga itu adalah yudikatif, dalam hal ini adalah peradilan. Pemisahan kekuasaan ini bertujuan untuk mencegah konsentrasi kekuasaan di tangan satu entitas dan memastikan pengawasan saling nyelang yang sehat gitu. Yang ketujuh, pemberian kewenangan kepada rakyat. Jadi negara demokrasi itu rakyat sumber legitimasi pemerintah, kekuasaan berasal dari rakyat dan pemerintah bertugas mewakili, melayani kepentingan rakyat. Pemerintah harus melibatkan rakyat dalam proses pembuatan keputusan dan merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat itu sendiri. Jadi di antara 7 ini, insya Allah itu sudah ada di dalam negara Republik Indonesia. Salah satunya yaitu dengan pemilihan umum. Kita baru saja menyelenggarakan pemilihan umum secara serentak, ya. Eksekutif, legislatif itu kita memilih secara langsung dan itu masuk kategori. Yang kedua, perlindungan hukum yang dimana sebagai prioritas utama itu kita juga bebas di negara kita itu berpendapat, beragama,
dan hak atas privasi juga kita diberikan kebebasan, dan perlindungan terhadap diskriminasi juga ada di negara kita. Dan berdasarkan hukum, jadi setiap keputusan pemerintah yang diambil di negara kita memang sudah sesuai dengan aturan yang berlaku atau sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dan pers di negara kita itu juga sudah menyeluruh dan tidak ada tekanan dari pihak manapun, ya kan? Bahkan masyarakat di dalam media sosial pun sekarang juga diberi kebebasan untuk berpendapat. Yang keenam, yang tadi terkait dengan pemisahan kekuasaan, kita juga punya lembaga pemerintah, legislatif dan yudikatif juga ada di negara kita, sehingga juga masuk di dalamnya, dan pemberian kewenangan terhadap rakyat. Ya, alhamdulillah hingga saat ini rakyat diberi kekuasaan penuh. Bahwasanya pemimpin itu dipilih oleh rakyat secara langsung. Dan setiap pembentukan perundang-undangan itu juga bersumber dari aspirasi masyarakat, insya Allah. Salam sehat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.